Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat ya. Baik teman-teman, hari ini hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026 dan saat ini kurang lebih jam setengah 10 pagi. Kembali saya mau mengajak kita untuk sedikit melihat perkembangan pembangunan di IKN Nusantara. Ya, mengawali videonya teman-teman, saya terbang dari atas kawasan IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah, di mana saat ini kita berada di bagian depan KIP 1A. Dan di kawasan sebelah kanan kita, di sanalah kawasan rumah ibadah ya. Di depan sana Istana Wakil Presiden dan yang di bawahnya itu adalah jalan segmen 6C. Untuk gambaran kepada teman-teman sekalian ya, untuk menggambarkan posisi kita saat ini. Ya, jadi rencananya saya teman-teman mau membawa kita menelusuri jalan yang sedang dibuat di depan sana teman-teman, yang mengarah lurus ini sampai ke bagian depan kiri kita, di mana jalan ini juga mengarahkan kita nantinya sampai ke kawasan gedung yudikatif yang berada di depan sana teman-teman. Ya, untuk proyek jalan ini juga teman-teman ya, saya yakin dari beberapa kita juga tentunya ada yang sudah memperhatikan dan bertanya-tanya kenapa kok jalannya cukup lama juga progresnya nih teman-teman ya. Nah, jadi kalau saya lihat teman-teman, jalan ini menurut pandangan mata awam saya ya, situasi dan kondisinya ini mirip-mirip dengan jalan yang berada di sisi timur KIPP atau jalan yang mengarahkan kita ke kawasan legislatif. Dimana jalan itu kan kemarin sempat lama juga pengerjaannya, dan begitu juga yang berada di bawah kita ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman, di sepanjang badan jalan ini juga banyak berlintasan dengan aliran sungai, aliran air seperti itu. Mirip sekali dengan jalan yang berada di sisi timur itu teman-teman. Sehingga untuk progres pembangunannya pun mirip nih kalau saya lihat teman-teman. Mereka selesaikan dulu jembatannya, gorong-gorongnya seperti itu ya, MUT-nya dan jalur-jalur drainasenya. Nanti ketika semuanya sudah selesai dikerjakan ya, baru badan jalannya mereka fokuskan dengan diberi penggerasan. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya kalau menurut saya. Nah, jalan ini teman-teman bisa kita lihat ya, bersampingan juga dengan Istana Wakil Presiden, Rumah Tapak Jabatan Menteri, dan beberapa kawasan rusun ASN ya. Dan nantinya juga ke depan ini merupakan salah satu jalur akses utama juga teman-teman, yang mengarahkan kita sampai ke kawasan yudikatif ya. Dan di depan sana juga bisa kita lihat jalan ini juga bersimpangan dengan jalan akses yang kemarin sudah selesai pekerjaan tahap satunya ya. Nah, bisa kita lihat teman-teman ya, di bawah sana seperti inilah progres pembangunannya. Beberapa MUT juga sedang dikerjakan di bagian sisi kanan jalan ya. Dan nah, di depan ini juga terdapat lagi sebuah jembatan, dua buah jembatan teman-teman, yang di sini dan yang agak depan sana ya. Nah, untuk jembatan ini juga, ini adalah jembatan yang sudah ada sejak awal teman-teman. Karena jalan ini kan dulunya adalah jalan hauling ya, dari milik PT ICI seperti itu. Kedua jembatan yang ini di bawah ini itu dulunya dibangun oleh PT ICI teman-teman. Jadi jalan ini dulu tidak selebar ini ya, kira-kira cukup untuk jalan hauling, dan bisa kita lihat sekarang jalannya mengalami proses pengembangan jalan ya, dan sudah dilebarkan. Kemudian di bagian depan kiri kita teman-teman, itu adalah kawasan investor yang dari Cina itu teman-teman ya, di mana mereka rencana membangun hotel seperti itu, apartemen dan beberapa kawasan retail ya. Ya, kita nantikan saja progres dari mereka. Semoga juga mereka bisa cepat ya membangun.
kemudian yang di depan sana itulah kawasan yudikatif teman-teman. Ya, hari ini mungkin saya tidak mengarah ke sana dulu teman-teman. Semoga tidak ada kendala, besok ya saya akan meliput ke kawasan yudikatif tersebut. Dan di depan kita ini adalah kawasan rusun ya, dan beberapa bangunan sekolah juga. Di depan sana ada Hotel Kubika juga teman-teman. Dan yang kecil di bawah ini adalah gedung puskesmasnya. Ya, kita kembali teman-teman menelusuri jalan ini. Tadi kita lihat lagi teman-teman, namun mungkin saya akan ambil angle yang berbeda ya. Saya coba ambil dari samping seperti itu untuk jadi bisa kita lihat badan jalannya, bisa juga kita lihat beberapa kawasan KIPP 1A yang sudah banyak bangunan-bangunan yang sudah jadi teman-teman. Nah, jadi bisa kita lihat teman-teman ya, di beberapa bagian jalan ini, badan jalannya ya, masih banyak yang putus-putus seperti itu. Nah, di bagian putus-putus itulah mereka sedang membangun untuk jembatan atau gorong-gorongnya teman-teman, karena awalnya memang di situ adalah aliran air ya, dan tampaknya aliran-aliran air ini tidak ditutup teman-teman, tetapi malah dibagusin ya. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, semua jalur-jalur air ini nanti akan mengarah ke IPAL teman-teman, yang kita lihat di awal video tadi. Jadi seluruh air-air limbah itu nanti sebelum dialirkan atau dialirkan ke sungai atau ke laut seperti itu, dikelola dulu di IPAL teman-teman, supaya airnya juga lepas dari bahan kimia atau bahan-bahan yang berbahaya untuk lingkungan teman-teman. Ya, mirip dengan yang berada di sisi timur teman-teman ya, yang mengarahkan kita ke kawasan legislatif itu. Di sana juga ada IPAL 2 dan beberapa aliran-aliran air atau jalur-jalur drainase juga mengarah ke IPAL 2. Di sini mengarah ke IPAL 1 yang berada depan sana. Ya baik teman-teman, jadi seperti inilah video kali ini teman-teman ya. Maksud dari video ini juga saya sekaligus mau memperlihatkan kepada kita bahwasanya inilah progres atau proyek yang sedang berjalan di IKN Nusantara per saat ini. Ya, untuk beberapa teman-teman yang mungkin beberapa waktu terakhir ini sudah ada datang ke kawasan IKN Nusantara, pastinya melihat ya, kenapa kok kesannya seperti agak sepi seperti itu teman-teman. Ya, memang kalau kita lihat ya, pekerja-pekerja proyek tidak sebanyak ini dulu, dan proyek-proyek pembangunan juga untuk membangun sebuah bangunan baru tampaknya juga belum ada teman-teman. Yang ada saat ini kan masif itu masih legislatif dan yudikatif. Nah, tetapi bisa kita lihat teman-teman di bawah inilah progres-progres yang ada di IKN Nusantara saat ini. Artinya progres yang terjadi di IKN Nusantara, proyek pembangunan, proyek-proyek yang ada di IKN Nusantara saat ini, tahun ini tuh kalau saya lihat lebih banyak ke infrastruktur dasarnya saja teman-teman ya. Jadi mereka membangun jalan, landscape dirawat seperti itu, got-got atau MUT, dan embung-embung juga dibuat ya. Jadi memang tampaknya untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak membutuhkan banyak pekerja konstruksi ya. Ya, kita nantikan saja teman-teman pembangunan IKN Nusantara ini selanjutnya ya. Harapan kita ya, para investor lah teman-teman ya. Semoga para investor ke depannya juga bisa segera membangun aset-aset mereka, apalagi para investor yang sudah mendaftar lah istilahnya teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih banyak ya. Mungkin sampai sini saja dulu video kali ini. Semoga apa yang dilihat melalui video ini bisa sedikit memberikan informasi kepada teman-teman sekalian. Selebihnya kami mohon maaf jika saja dalam penyampaian kami terdapat kata-kata yang kurang berkenan ataupun informasi-informasi yang masih belum tepat ya. Ya, sampai sini saja dulu teman-teman. Tetap sehat untuk kita semua. Salam dari kami dan sampai jumpa di video berikutnya.